Halo semuanya, di video kali ini aku ingin berbagi kepada kalian mengenai pengalaman aku selama 6 tahun bekerja. Semoga kalian suka, tetap terus dukung aku, subscribe kanal ini, hidupkan notifikasi loncengnya, like dan share, serta komen di bawah. Semoga segalanya memberikan manfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Apa kabar kalian? Selamat tanggal 8 September 2020 bagi aku dan bagi kita semua. Tepat di tanggal ini, aku sudah meniti karir selama 6 tahun. Karir yang tidak mudah, tidak biasa, banyak rintangan, tantangan, banyak bahagia, tawa, ya asam garam asin manis, insya Allah sudah dilewati dan insya Allah akan lebih siap menuju tantangan-tantangan berikutnya. Perjalanan karir aku dimulai pada saat aku baru saja menamatkan SMA, itu pada tahun 2014, yang mana aku diminta langsung oleh atasanku untuk bekerja bersamanya. Alhamdulillah pada saat itu tanpa melalui surat lamaran, tanpa mencari lowongan pekerjaan, aku diminta secara pribadi oleh beliau untuk membantu beliau. Yang mana kalian sendiri tahu usia 18 tahun itu adalah usia yang masih muda, masih inginnya main-main, mengenal dunia luar. Nah, tapi alhamdulillah aku sudah mendapatkan pekerjaan di usia tersebut. Aku adalah seorang freelancer yang mana pada saat itu ditugaskan untuk membantu teman-teman kecil kita, muda-mudi yang ingin mengasah kemampuan mereka di suatu bidang tertentu. Lucunya pada saat itu usia 18 tahun harus membantu teman-teman usia 15 tahun. Ya, jadi bisa dibilang seperti kakak dan adik. Bahkan kita seperti teman. Dan pada awal-awal berat sih untuk dipanggil Miss. Tapi aku lebih suka pada saat itu dipanggil Sis. Ya, sister. Aku menganggap tahun 2020 adalah sama seperti tahun 2014. Kenapa? Karena pada tahun 2014, SDM yang aku bantu tersebut berkisar kurang dari 10 orang. Dan kembali lagi terjadi di tahun 2020 ini, aku dan para teman-teman yang lainnya juga memiliki SDM yang kurang lebih 10 orang. Karena kita tahu COVID-19 ini sangat berimbas kepada seluruh aspek kehidupan manusia. Tahun 2020 bagi aku adalah tahun di mana seperti mengulang kembali untuk meniti karir yang baru. Karena sumber daya manusia yang kita bina itu tidak banyak. Dan tentunya tantangannya berbeda daripada tahun 2014 pertama kali aku meniti karir. Di mana di tahun ini kita bekerja melalui tatap muka secara langsung dan secara tidak langsung. Kalau teman-teman bertanya, berat gak sih bekerja pada saat pandemi COVID-19 ini? Sesungguhnya ini berat. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, pasti itu berat. Dan mau gak mau, kita memang harus melewati hari-hari itu dan menyelesaikan segalanya.
Di tahun 2020 ini, kita harus kembali membangun kepercayaan orang-orang yang pernah mempercayakan diri mereka kepada kita. Kita harus lebih selektif, kita harus lebih sopan, tertata, dan juga menjaga kebersihan tentunya. Ada teman yang bertanya, berat gak sih bekerja lebih dari 5 tahun? Menurut aku, tidak ada pekerjaan yang mudah, enak, mulus-mulus aja tanpa ada hambatan. Semuanya harus dilalui dengan proses yang tidak mudah. Intinya, kita memang harus dituntut kreatif dalam bekerja. Kita tidak hanya mampu mengandalkan emosional ataupun spiritual kita. Jadi kalau sudah bekerja, semuanya harus bersinergi, harus saling mendukung, intelektual, spiritual, mentalitas, dan emosional. Dan mengesampingkan ego serta keras kepala atau bebal yang kita miliki. Teman-teman yang mendengarkan podcast aku ini, bagi kalian masih sekolah, teruslah belajar, baik itu secara materi maupun non-materi. Di sekolah kalian belajar IPA, MM, IPS, sejarah dan sebagainya, tapi jangan lupakan sisi lainnya. Kalian harus belajar juga seni, bahasa, apapun yang kalian sukai. Karena kalau bekerja hanya mengandalkan yang namanya pengetahuan tentang IPA, IPS, dan sebagainya itu rumit untuk kedepannya. Kalian harus memiliki passion, hobi kalian sendiri, dan kemauan kalian belajar di bidang apa yang kalian senangi. Seni, tari, musik, bahasa, pelajari semuanya. Alhamdulillah, aku bekerja sesuai dengan passion aku, sesuai dengan minat aku, sesuai dengan yang aku harapkan. Aku suka bertemu dengan orang-orang, suka berbagi cerita, berbagi ilmu, mengenal satu sama lain. Nah, itu adalah passion yang aku suka dan aku miliki serta aku inginkan. Jangan sampai teman-teman nanti bekerja itu hanya capek saja, tapi hati tidak senang, hati tidak bahagia. Dan yang paling penting adalah lingkungan kerja itu harus nyaman. Alhamdulillah, lingkungan kerja aku tuh sangat nyaman dan 85% orang-orangnya alhamdulillah bisa diajak untuk bekerja sama. Jadi harus hati-hati memang dalam bekerja. Lalu ada teman yang bertanya, kenapa sih mau menjadi freelancer, bertemu dengan orang-orang, mengajari SDM yang sometimes mereka itu bandel dan keras kepala? Oke, pertama, ini adalah passion aku, ini adalah kemauan aku, dan ini adalah kemampuan yang aku punya. Dan yang kedua, ketika manusia meninggal dunia, ada 3 pahala yang tidak akan pernah terputus darinya. Yang pertama adalah sedekah jariah. Yang kedua adalah anak-anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Dan yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Hal ini disampaikan di hadis riwayat Muslim nomor 1631. Selama bekerja pernah mengalami masalah? Guys, gak ada sesuatu yang kita kerjakan itu tidak mengandung masalah. Semua mengandung resiko. Ya tentu, mau gak mau, kita harus menghadapi segala masalah dan resiko-resiko tersebut. Kita harus kuat. Kita gak bisa menghindar. Nah, dari masalah-masalah tersebut kita dapat mengintrospeksi diri kita menjadi lebih baik. Lalu sesama teman kerja pernah berselisih paham. Organisasi memiliki banyak SDM yang tentunya memiliki karakter dan sifat yang berbeda-beda. Tentu kita juga pernah saling berselisih paham. Tapi sejauh ini kita semua dewasa dalam menyikapi permasalahan yang ada. Pernah dimarahi bos
atau atasan? Pernah, tapi lebih tepatnya di sini bukan dimarahi, ditegur. Sungguh, aku sangat beruntung bekerja memiliki atasan seperti beliau. Karena kalau kita memiliki masalah, beliau tuh tidak pernah atau sangat jarang sekali memarahi kita di depan karyawan yang lainnya. Kita akan dipanggil secara personal, cerita kepada beliau, dan akan dicarikan solusinya bersama. Aku banyak belajar dari beliau bagaimana cara menyikapi suatu masalah. Dan syukurnya beliau itu adalah orang yang open-minded. Jadi kalaupun kita ingin berdiskusi kepada beliau, beliau selalu terbuka terhadap pemikiran-pemikiran yang kita punya. Pernah mengeluh dalam bekerja? Atau bosan? Ya sometimes ya, kadang juga bosan, kadang juga sangat bergairah sekali ingin bekerja. Tapi kalau aku bosan, aku tuh selalu ingat bagaimana dulu pertama kali aku mendapatkan pekerjaan, mendapatkan gaji pertama, mendapatkan teman baru, SDM yang ingin diajarkan, lalu mengingat wajah-wajah mereka, senang, ketawa, main games bareng. Duh, kalau aku ingat-ingat mereka, semangat untuk bekerja itu kembali ada. Membuka-buka foto-foto bareng teman-teman tersebut. Pokoknya, ya itulah, ingat tujuan kita, ingat pengalaman-pengalaman indah yang pernah kita rasakan. 6 tahun karir itu mungkin adalah 1/10 bagian dari karirnya orang lain. Tapi alhamdulillah dan terima kasih aku ucapkan pada Allah serta teman-teman yang telah menerima aku untuk bergabung dengan mereka, membimbing serta menanamkan untuk sabar dan profesional dalam bekerja. Dan ya Allah, kita semua berdoa agar kiranya pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan aku serta kalian semua dapat berkumpul lagi dengan teman-teman kalian, teman-teman aku yang akan diasah kemampuannya jauh lebih baik. Terima kasih bagi teman-teman yang telah mendengarkan podcast aku ini. Semoga kita dapat memetik hikmahnya. Hal yang bisa aku sarankan adalah tetap jaga kesehatan, makan makanan bergizi, rajin berolahraga, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari keramaian, jaga wudhu, tetap berpikiran positif, dan teruslah berkarya. Insya Allah, karya-karya yang kalian ciptakan akan membawa kebaikan dan kebahagiaan bagi diri kalian. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Oh ya, jangan lupa ya, subscribe kanal YouTube aku dan juga belanja di toko aku, Kedai Oma. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.